Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama saya lengkapnya Arvinsius Paga, panggilan Arif. Saya dari program studi Ekonomi Pembangunan Universitas Flores. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tulisan proposal saya dengan berjudul Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Randorama, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Latar belakang. Infrastruktur merupakan roda penggerak kemajuan ekonomi dari alokasi pembiayaan publik dan swasta. Infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah, pemerintah dan rakyat Indonesia saat ini dalam masa pembangunan bertujuan untuk mencapai cita-cita nasional, yaitu wujud masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Dalam wadah harus meningkat dan berubah ke arah lebih baik melalui pelaksanaan program-program pembangunan jalan yang merupakan jaringan transportasi yang paling dominan digunakan untuk penduduk beraktivitas, terlebih khusus dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam teori Todaro, pembangunan merupakan pemanfaatan pembangunan fisik, yaitu dengan pembangunan atau memperbaiki prasarana jalan akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat. Dengan adanya pembangunan prasarana jalan, masyarakat dapat menggunakan jalan tersebut dengan berbagai kebutuhan yang mereka perlukan, seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertanian, pengangkutan hasil pertanian agar mudah. Jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas darat. Lancarnya arus jalan akan sangat menunjukkan perkembangan ekonomi sosial, mempermudahkan dan mempercepatkan mobilitas barang dan jasa, perbaikan dan peningkatan infrastruktur pada umumnya akan dapat meningkatkan mobilitas penduduk, terciptanya penurunan ongkos pengiriman barang, dapat didistribusikan sumber daya alam khususnya kemiri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaiki kualitas dan jasa-jasa angkutan tersebut. Ketersediaan infrastruktur ekonomi seperti jalan, air bersih, dan sumber daya alam di Kabupaten Ende, Desa Randorama mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap produktivitas ekonomi seperti jumlah output yang dihasilkan, ketersediaan kesempatan kerja, serta perkembangan sektor-sektor perekonomian yang ada pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Adanya dampak itulah pemerintah Kabupaten Ende. Kabupaten Ende agar melakukan perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas dan lalu lintas barang maupun dalam rangka mendukung kegiatan sosial ekonomi seluruh wilayah Desa Randorama. Upaya mempercepat pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitas. Efisiensi dalam kegiatan ekonomi harus didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga mendorong peningkatan potensi daerah yang berkeseimbangan. Pertumbuhan potensi daerah akan mendorong proses pertukaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan memungkinkan bergeraknya perekonomian daerah sesuai dengan potensi serta secara bersama-sama menuju proses pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat sesuai dengan kemampuan yang optimal. Rumusan masalah. 1. Bagaimana dampak pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian masyarakat di Desa Randorama, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. 2. Bagaimana pengaruh dari penyediaan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Randorama, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. 3.
infrastruktur manakah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Desa Randorama, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumus masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaruh jalan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Randorama. 2. Untuk mengetahui pengaruh listrik terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Randorama. 3. Untuk mengetahui pengaruh air terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Randorama. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ditujukan untuk berbagai pihak yang kepentingan yang dijabarkan sebagai berikut. 1. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. 2. Meningkat perkembangan dan pengetahuan khususnya mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. 3. Dapat digunakan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempergunakan konsep dan gagasan baru yang dihasilkan penelitian mengenai perkembangan infrastruktur. Tinjauan pustaka. Yang pertama, kajian teori. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 mendefinisikan infrastruktur sebagai salah satu teknis fisik, sistem, perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Infrastruktur menjadi tiga, yaitu infrastruktur ekonomi, infrastruktur dalam bentuk nyata atau fisik untuk menunjuk aktivitas ekonomi publik berupa tenaga gas, air, teknokomunikasi, sanitasi, dan publik work berupa irigasi, jalan, drainase, bendungan, serta untuk sektor transportasi berupa jalan, pelabuhan, dan seterusnya. 2. Infrastruktur sosial dapat berupa perumahan, kesehatan, dan pendidikan. 3. Infrastruktur administrasi dapat berupa koordinasi dan penegak hukum. Pengertian infrastruktur. Mendefinisikan infrastruktur tidak hanya terbatas pada sudut pandang ekonomi, melainkan juga pertahanan dan keberlanjutan pemerintah selanjutnya. Menyatakan infrastruktur secara umum meliputi jalan, air, dan listrik, bangunan umum, dan juga termasuk sekolah-sekolah, fasilitas kesehatan, dua, pembangunan infrastruktur untuk pembangunan wilayah. Alam pengembangan kawasan yang berorientasi ekonomi, pusat-pusat kegiatan yang membentuk kota metropolita membutuhkan jaringan infrastruktur dapat memberikan pelayanan terhadap aktivitas ekonomi yang ada dan menjadi kekuatan suatu bentuk pemukiman berskala besar yang terdiri dari satu atau lebih kota besar dan kawasan yang secara keseluruhan integritas membentuk suatu sistem struktur ruang tertentu dengan satu atau lebih kota besar sebagai pusat dalam keterkaitan ekonomi dan sosial, dan mempunyai kegiatan ekonomi, jasa, dan industri yang beragam. Untuk itu pada kawasan metropolita, baik yang berbentuk monosentris maupun polisentris, jaringan jalan yang ada harus dapat memfasilitasi mobilitas dan kebutuhan penggerak kendaraan baik dari kota pusat ke kota satelit maupun di antara kota satelit yang ada. Pola jaringan jalan yang dikembangkan sebaik terdiri dari jaringan jalan radial dan jaringan jalan lingkar yang merupakan pola jaringan yang paling efisien untuk roda, berukuran cukup besar dan memiliki kecenderungan penyebaran pusat-pusat kegiatan. 3. Pengaruh infrastruktur. Keterkaitan
timbal balik antara infrastruktur dan ekonomi. Keterkaitan antara infrastruktur dan ekonomi sudah lama menjadi perbincangan bagi para pengambil kebijakan, bagi para penentu kebijakan. Pengembangan dan pembangunan prasarana sudah tentu diharapkan akan menjadi driving bagi pengembangan ekonomi. Sedangkan dalam ranah akademisi, keterkaitan antara keduanya masih menjadi bahan perdebatan dalam World. Tahun 1994 dinyatakan bahwa keterkaitan antara investasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi belum merupakan suatu. Apakah investasi di infrastruktur menyebabkan pertumbuhan ekonomi, atau apakah pertumbuhan ekonomi menyebabkan tumbuhnya investasi di infrastruktur? Belum sepenuhnya dapat dijelaskan. 234 pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduk. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dari ideologis dan diperlukan. Titik 5, perkembangan infrastruktur. Istilah perkembangan ekonomi digunakan secara bergantian dengan istilah-istilah pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi, dan pertumbuhan jangka panjang. Akan tetapi beberapa para ahli ekonomi tertentu seperti Nyonya Ruslan Hicks telah menarik perbedaan yang lebih lazim antara perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika 6, pengaruh infrastruktur jalan terhadap manfaat ekonomi. Beberapa hasil penelitian tentang teori pertumbuhan baru mencoba menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam mendorong perekonomian. Teori ini memasuki infrastruktur sebagai input dalam mempengaruhi output agregat, juga merupakan sumber yang mungkin dalam meningkatkan batas-batas kemajuan teknologi yang dapat dari munculnya eksternalitas pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan berbagai begitu halnya. Menurut Galtung dalam Trijolo, pembangunan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara individu maupun kelompok dengan cara-cara yang tidak menimbulkan kerusakan baik terhadap kehidupan sosial maupun lingkungan alam. Kerangka pikir pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu pengukur prestasi dari perkembangan perekonomian di suatu negara. Keberhasilan pembangunan suatu perekonomian dapat diukur melalui kesejahteraan negara. Jika perekonomian tumbuh baik, maka akan mampu memberikan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi penduduk negara yang bersangkutan. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Penelitian kualitatif mengutamakan makna yang diungkap berkisar pada seperti orang mengenai suatu, mengidentifikasi, menjelaskan, meringkas berbagai kondisi yang berhubungan dengan dampak pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di desa Randorama. Lokasi penelitian sesuai dengan rumus masalah dan tujuan penelitian
Maka penelitian ini dilaksanakan di Desa Randorama, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian maka disimpulkan infrastruktur terdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini bahwa infrastruktur efek dalam mengurangi pertumbuhan ekonomi sudah menyebabkan sektor ekonomi yang merupakan sumber penerimaan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan nilai koefisien kolerasi yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat, berarti pengaruh adalah sangat signifikan. Saran. Dari hasil kesimpulan dan pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut. 1. Tingkat pertumbuhan ekonomi di Desa Randorama mengalami naik turunnya. Pemerintah desa harus memberi perhatian pada masalah pertumbuhan melalui pendekatan seperti contohnya lebih meningkatkan antara infrastruktur supaya bisa meningkatkan infrastruktur yang ada, contohnya pembangunan jalan, pembangunan air, dan pembangunan listrik. Pembangunan manusia di Desa Randorama dapat bagus dan pemerintah harus membuka lapangan kerja bagi masyarakat agar banyak mendapatkan pekerjaan, tetapi perlu dilihat sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan juga untuk mensejahterakan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Ende sebaiknya melakukan pembangunan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan adanya kerjasama yang baik antara sektor baik swasta maupun pemerintah, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, keterkaitan dan juga sebagai sumber pertumbuhan bagi Kabupaten Ende. Secara koefisien menurunkan pertumbuhan ekonomi agar laju infrastruktur semakin meningkat yang berdampak kesejahteraan suatu daerah. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan.